Senang apa tidak? Adik-adik bahagia apa tidak? Bahagia. Semangat! Semangat! Oke. Terima kasih Ibu Mardiani dan Mr. David. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat milenial, kemudian para teman spiritual, para sepuh, panita guru yang saya hormati, kemudian yang sangat saya muliakan, yang ada di tengah balik kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati. Nah, hari ini kembali saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman kaula muda dan teman-teman semuanya yang menonton konten saya. Sahabat milenial, ada sosok wanita, beliau dari Singakerta, Gianyar. Beliau namanya Jero Kardiari David. Nah, beliau kawin kepada seseorang dari negara, dari luar negeri, yaitu Mr. David dari Spanyol. Nah, kemudian di Spanyol beliau berusaha dan mendirikan usaha-usaha di sana sampai berhasil ya. Beliau salah satunya lah punya supermarket yang ada di tanah Spanyol sana. Nah, pada suatu saat beliau sakit, sahabatku, sakit dan tidak main-main. Beliau sakit di kepala. Ya, boleh dibilang kita nggak tahu lah. Jadi kepala sakit, kemudian didiagnosa sama dokter lah sangat parah di sana. Kemudian beliau tidak bisa jalan, lumpuh, sahabat. Di satu sisi beliau harus mengerjakan usaha beliau yang ada di Spanyol sana. Di sisi lain beliau sakit. Nah, pada suatu saat beliau bertemu dengan konten saya yang ada di YouTube. Nah, beliau kemudian mencari nomor yang ada di konten saya itu sendiri. Akhirnya kami berkomunikasi. Nah, saat itu beliau dengan penuh kesedihan, sangat sedih sekali, sangat kecewa, sahabat, karena beliau betul-betul ingin sembuh, beliau betul-betul ingin kembali seperti sedia kala. Nah, atas doa-doa saya, doa-doa kami sekeluarga, dan doa beliau juga, harapan beliau juga, atas anugerah Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Nah, disitulah beliau kemudian perlahan-lahan bisa berjalan. Dan kemudian beliau memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Bahkan beliau di Spanyol menjalankan aturan-aturan, rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Ratu Niang Sakti. Banyak sekali teman-teman yang ada di Spanyol mendekati beliau. Dan beliau sekarang sehat walafiat. Nah, kita nggak tahu ya apa janji beliau. Kita nggak ngerti apa janji beliau. Tetapi beliau sangat komitmen. Orangnya sangat baik sekali. Bahkan kami sempat berkomunikasi dengan suaminya, orang Spanyol itu, Mr. David. Akhirnya beliau datang kembali dengan tiba-tiba. Beliau ingin datang kembali untuk kemana? Ke tempatnya ide Ratu Niang Sakti yang ada di Gunung Agung. Nah, kemudian di sela-sela waktunya beliau dengan saudara-saudara yang ada di Singakerta, dengan adiknya, dengan ipar-iparnya, dengan keponakannya, dengan teman-temannya, bahkan beliau membawa orang tuanya ke daerah Bali Barat sana, di daerah Melaya Giliman, ke Sanatana Dharma, yaitu panti asuhan
anak-anak di sana yang memang sangat perlu sekali sebuah sumbangan santunan di sana. Sahabat muda, sahabat milenial, nah ini perjalanan beliau dengan kami ke panti asuhan Sanatana Dharma. Mari kita ikuti, sahabat. Nah, oleh karena itu sangat besar harapan kami, Bapak Ibu nanti bukan saja kali ini akan berkunjung ke sini. Untuk kedepannya, Titiang mohon harapan Titiang, mogi-mogi Ibu Bapak rezekinya berlimpah sehingga kami di sini juga dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, melanjutkan kelangsungan hidup anak-anak. Mungkin lebih banyak dukanya. Dukanya karena apa? Kami kalau umpamanya kekurangan beras gitu umpamanya, mungkin kami masih bisa ngebon di warung. Tapi kalau mental mereka itu yang rasanya sulit. Sering kami berkomunikasi dengan petugas sosial, Pak Kade ini mengeluh, ini loh anak-anak ini bagaimana ini mau saya keluarkan bagaimana ini. Nah, sering tiang begitu, cuman setelah dipikir-pikir kalau mereka dikeluarkan kemana lagi? Siapa yang akan mengurus mereka? Itu sering bergejolak di hati dia antara ya dan tidak. Waktu 6 bulan yang lalu Jero datang ke sini, saat itu dia masih berduka sekali karena baru sekali ditinggal sama suami kami. Kalau dulu kami berdua mengelola, sehingga kalau ada yang sulit itu bisa kami komunikasikan. Kalau sekarang kami sendiri, apapun yang terjadi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas sumbangsihnya Bapak Ibu sudah mendatangi kami di Panti Asuhan Sanatana Dharma. Terima kasih. Untuk semua rangsang yang dewasa, yang sama keluarga Riki, sama teman-teman juga bisa bertemu dan bisa berbagi satu hal yang sangat saya syukuri, karena yang jauh sebenarnya dari tanah kelahiran, tapi ketika tiang melihat YouTube dari Jeromangku, terketuk hati tiang sendiri untuk berbagi. Makanya ketika tiang nyampe sini, tiang langsung kontak sama beliau bahwa saya ingin kesini untuk berbagi dengan Yayasan Riki. Ya, Tika aja, masuk semua. Nah, hari ini, di hari yang sangat berbahagia ini, saya merasa sangat terpanggil mengikuti arahnya beliau. Teman saya dari Singapura bersama ayahandanya, Bapak, dan teman dari Jerman. Nah, beliau ialah Jero Kadiari. Nah, kenapa saya sebut Jero? Karena di sini arah Tuniang betul-betul memberikan nikmatnya pada beliau di sini. Karena setahu saya dari jauh-jauh dari Spanyol beliau ingin menemukan suatu kenikmatan, menemukan suatu kebahagiaan, menemukan suatu kesehatan di Spanyol. Memohon pada Tuniang. Akhirnya ide Ratu Tuniang Sakti memberikan berkahnya kepada beliau. Akhirnya saat ini saya bisa bertemu dengan beliau, kemudian dengan Bapak hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa hari ini, bertemu dengan adik-adik kita di hari ini. Dan bersama milenial, nah ini beliau adalah Jero Kardiari dan teman saya juga dari Jerman. Beliau juga datang ke sini karena memang betul-betul beliau adalah dekat sekali dengan Ratu Tuniang. Beliau sangat menghormati beliau Ratu Tuniang. Kemudian beliau di sini berbagi, punya empati, menyampaikan sesuatu pada anak-anak di sini yang memerlukan uluran tangan beliau. Oke, saat ini saya ingin bertanya pada bapaknya. Swastiastu, Pak. Swastiastu nggih? Nggih, swastiastu. Nggih.
bagaimana Bapak lihat anak-anak di sini, Pak? Saya senang Bapak Mangku ya. Saya senang dengan anak-anaknya semua, dengan dirawat dengan ibunya. Saya senang. Gombokan selawat semua sini. Jadi ngasuh Bapak Mangku garis lihat. Ya. Sudah, jadi antara bapak dan anak tidak jauh beda. Bapaknya seorang baik hati, mengalir darah pada anaknya juga sangat baik sekali. Semoga sampai milenial, kita akan selalu berdoa untuk kesehatan beliau, untuk panjang umur beliau. Kemudian kita juga berdoa pada anak-anak di sini supaya menjadi anak yang luar biasa nantinya. Itu harapan kita. Hari ini, hari Minggu, Jero Kardiari bersama saudara-saudaranya, beliau kompak ke sini dengan membawa sumbangan, membawa santunan di sini. Lebih tepat kalau saya bilang santunan ya, bukan sumbangan, santunan pada anak-anak yang memerlukan di sini. Jero, sukses tuh. Bagaimana Jero? Udah merasa berbahagia hari ini Jero dapat ke sini? Sangat berbahagia karena Tiang bisa melihat anak-anak, bisa berbagi. Dan Tiang berharap ke depannya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang sukses, juga mempunyai hati yang welas asih, juga bisa berbagi suatu saat kalau memang mereka sudah menjadi anak yang sukses. Asungkara Tuhan atau Ide Sang Yang Dewasa selalu nyarangin anak-anak, selalu menjadi anak yang sehat, bahagia, dan sukses ke depannya. Itu harapan Tiang. Jero? Ya tersentuh aja. Tersentuh. Mau nangis terus. Nah itu, kalau kita melihat sosok beliau, tentu kita tuh melihat Jero Kardiarinya, ya. Kita melihat sosok bapaknya, ayahandanya, sosok saudara-saudaranya ya. Tetapi kalau saya merasakan di sini adalah bagaimana beliau terketuk hatinya itu adalah apa? Atas baktinya beliau pada leluhur beliau, atas baktinya beliau pada sesuhunan. Bagaimana beliau punya cita-cita yang sangat amat mulia untuk kedepannya. Karena beliau tidak akan berjalan pada satu titik. Beliau ingin mencari titik selanjutnya. Beliau tidak akan membuat titik di sana. Beliau akan membuat koma di sana. Karena dengan koma tentu beliau akan sambung menyambung dalam berkehidupan. Adik-adik, bagaimana setelah Ibu Jero datang ke sini? Senang apa tidak? Adik-adik bahagia apa tidak? Bahagia. Untuk ke depan bagaimana cita-cita adik-adik? Mau belajar apa mau bagaimana? Ya, adik-adik harus punya semangat, harus punya masa depan. Ingat ya, hari ini adik-adik masih muda. Adik-adik berpikiran yang pancaroba, masih macam-macam pikirannya. Ya, Kak Mangku masih belum percaya. Apa yang adik katakan tadi itu harus dipertanggungjawabkan itu ya. Harus dipertanggungjawabkan ya. Ingat, karena adik hidup hari ini bukan hari ini aja. Hidup untuk ke depan. Ingat, adik yang laki akan punya istri. Adik yang perempuan akan punya suami. Punya anak-anak. Ya. Doakan dari sekarang, harapan adik-adik dari sekarang, tolong adik-adik menghormati ibu, menghormati pegawai-pegawai di sini, menghormati teman-teman yang telah dekat dengan adik. Tentu itu sebuah kesepakatan adik dari sekarang sampai selanjutnya. Kesepakatan apa? Kesepakatan tentang kehidupan. Harus semangat di sini. Semangat. Lagi sekali kurang pas. Semangat. Oke, ucap terima kasih Ibu Kardiari dan Mr. David. Lagi sekali. Terima kasih Ibu Kardiari dan Mr. David. Oke, sukses. Oke, sobat muda, sobat milenial. Nah, di sini kita sudah berbagi dengan anak-anak di sini. Tentu juga kita sangat-sangat terima kasih kepada suaminya beliau. Ya, Bapak David, Mr. David. Nah, hari ini beliau ada di Nepal. Ya, saya juga kenal sama beliau. Beliau sangat baik sekali, sangat luar biasa beliau. Walaupun orang dari luar negeri, tentu sangat care, sangat empati pada teman-teman kita yang ada di Bali, di Indonesia. Nah itu,
Hari ini saya ucapkan terima kasih pada Ibu Kardiari. Terima kasih Ibu. Nggih. Bapak juga terima kasih. Dan semua untuk adik semua ya, semeton ya. Hari ini saya sangat berbahagia. Salam muda sampai milenial. Kita akhiri dengan Pramesati. Om Santi 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 Om.